Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang telah disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita semuanya di dalam hadis Imam Muslim dikatakan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dari riwayat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memberikan nasihat sekaligus wasiat kepada kita semuanya. Apa kata beliau? Kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abiris sabil. Kun fid dunya. Apa kata Nabi? Jadilah engkau, menjadilah kalian, jadilah kamu hidup di dunia ini seakan-akan kamu itu seperti orang yang terasing. Gharib itu asing, ya. Au 'abiris sabil, atau orang yang melewati perjalanan. Jadi para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, kalau kita memahami apa yang telah disampaikan Nabi ini mengandung wasiat, karena mengandung perintah kun. Hendaknya kalian hidup di dunia ini menjadi orang yang terasing. Mengapa Nabi senantiasa mengingatkan kepada umatnya sampai kepada kita agar kita hidup di dunia ini menjadi orang yang terasing? Kenapa? Karena apa yang telah diprediksikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam 14 abad yang telah lalu atau 15 abad sekarang, ya. Jadi 1500 tahun yang telah lalu, maka sudah tampak dan nyata di hadapan kita. Buktinya apa? Kalau kita lihat secara nyata, secara bukti nyata, apa yang kita rasakan, kita lihat, kita temui, maka orang yang baik dengan orang yang buruk itu kira-kira jumlahnya banyak mana? Jelas secara perhitungan banyak orang yang buruk, ya. Orang yang senantiasa betul-betul menjadi orang muslim atau dengan orang yang hanya pura-pura muslim, ini banyak mana? Jelas mungkin banyak orang yang pura-pura muslim atau munafik. Orang yang betul-betul berpegang teguh kepada ajaran Islam, ya, kepada ajaran Islam, dengan orang yang hanya dia mengaku mungkin sebagai orang Islam, tapi tidak sepenuhnya dia melaksanakan ajaran Islam secara kafah, secara keseluruhan atau secara komprehensif atau sempurna. Nah, ini perbandingannya banyak mana? Jelas banyak orang yang mereka mengamalkan Islam itu kadang-kala hanya parsial-parsial atau setengah-setengah. Yang cocok dipakai, yang tidak cocok ditinggalkan. Orang yang betul-betul berpegang teguh kepada agama Islam secara keseluruhan, jelas ini minoritas. Dan juga orang yang betul-betul mengamalkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara keseluruhan, dengan orang yang mungkin juga mengamalkan sunnah tapi tidak secara keseluruhan, banyak mana? Banyak yang mengamalkan sunnah tidak secara keseluruhan. Dan juga banyak mana antara orang yang betul-betul mereka menjaga tauhid akidah yang benar, mentauhidkan Allah dalam ibadah kepada Allah, menjauhi syirik, dengan mereka yang hanya mungkin melakukan ibadah tapi di satu sisi mereka mencampur adukan dengan syirik atau menyekutukan Allah. Ini banyak mana? Nah, jadi para jamaah Bapak Ibu, kalau kita kembali kepada apa yang telah disampaikan oleh Nabi kita yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam, jadilah kamu orang yang asing. Artinya orang yang asing ini ketika hidup
tengah-tengah kaum, di tengah masyarakat, di tengah manusia, yang kebanyakan manusia itu mereka banyak kuantitasnya, ya bukan kualitas, tapi kuantitasnya, jumlahnya itu banyak yang melanggar aturan Allah, melanggar Al-Quran dan Sunnah, atau menyimpang dari kebenaran. Ini jelas ini, ya. Ini bisa dimaklumi. Jadi kalau kita perhatikan, contoh saja dalam keluarga kita, siapa mereka yang paham tentang agama dan yang tidak paham? Ini banyak mana? Mulai orang tua kita, mulai mungkin mbah-mbah kita, mulai saudara-saudaranya dan sebagainya. Ini banyak mana? Kalau kita kembali kepada sejarah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus menyampaikan risalah Al-Quran, menyampaikan wahyu, maka apa yang terjadi ketika menyampaikan kepada paman saudara-saudaranya? Maka yang terjadi permusuhan, kebencian. Nabi dimusuhi, Nabi dibenci, dan sebagainya. Ini menunjukkan bahwa ketika pertama kali Islam hadir datang di dunia ini dianggap asing. Dianggap asing apa? Aneh, gharib. Oleh sebab itu para jamaah Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah. Jadi kalau kita kembali flashback bagaimana sejarah Nabi, beliau pertama kali menyampaikan Islam, menyampaikan Al-Quran, menyampaikan agama tauhid, agama yang bersih dari syirik ini, maka jelas mendapat respon yang tidak baik, mendapat tanggapan yang buruk dari pihak keluarganya dulu. Makanya sampai diturunkan di dalam surat Asy-Syu'ara, wa anzir ashiratakal aqrabin. Berilah peringatan kepada keluargamu yang dekat, wahai Muhammad. Ini perintah Allah kepada Nabi SAW untuk menyampaikan agama tauhid, menyampaikan Al-Quran, berdakwah kepada keluarga yang dekat. Abu Thalib tetap tidak mau menerima Islam, meskipun kan paman yang baik. Ternyata ada paman yang tidak baik. Siapa? Abu Lahab. Maka jelas ini pamannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menolak dakwah Nabi. Bahkan nggak ada sekedar menolak, mengecam Nabi, membuli Nabi, memfitnah Nabi, menghajar Nabi, memusuhi Nabi. Gak segan-segan, kalau bisa diusir dari Mekah, kalau bisa dibunuh. Nggak main-main ya. Jadi kalau kita kembali apa yang telah disampaikan Nabi, ketika orang hidup di dunia ini, ketika di saat-saat dia itu sudah mulai naik tangga, mulai tangga mungkin setengah baik menjadi baik, sangat baik, pasti prosesnya itu nggak mudah. Dia akan menghadapi batu yang terjal, ombak, badai, dan masih banyak lagi ujian-ujian yang siap untuk dia hadapi nanti. Ketika dia akan semakin menjadi lebih baik, sangat baik, lebih baik. Jadi para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jelas kalau kita kembali kepada sejarah Nabi. Nabi diperintahkan untuk memberikan peringatan, nasihat, mendakwai keluarganya, saudaranya. Apa yang terjadi? Nggak mudah, nggak langsung terima, mudah. Jadi kalau ada di antara kita kok mendakwai, ngajak, nasihati, ngajak apik, tujuanipun ibadah dumateng Allah supaya mengenal syariat, mengenal sunnah, mengenal akidah, mengenal Al-Quran dan sunnah-sunnah Nabi, itu nggak mudah, proses. Ya, bahkan ada dari zaman kita mengatakan ketika mendakwai istrinya itu butuh waktu 3 tahun baru sadar. Itu istrinya sendiri ketika suaminya sudah mulai paham, ngerti, hijrah menuju jalan yang benar. Ada juga zaman kita ketika mendakwai orang tuanya proses 5 tahun baru ngerti, paham. Ada juga yang kebanyakan menolak keras, banyak yang terima, ada yang banyak menolak, tapi banyak yang menolak. Itu. Jadi para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka disinilah Nabi senantiasa mewanti-wanti, mengingatkan, jadilah engkau manusia yang terasing. Makanya kalau kita kembali kepada hadis Nabi, hadis riwayat Imam Ahmad, ya, juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengatakan di dalam hadis juga Imam Tirmizi, Imam Ahmad dikatakan,
Al-Islam bada'a ghoriban wa sadu ghoriban kama bada'a fatubal ghuraba. Ketika Islam datang, artinya ketika Nabi SAW mendakwahkan Islam, ini dianggap aneh Nabi, dianggap ajaran baru, agama baru. Sebagian mereka menganggap Nabi ini ajarannya suka mencah belah umat, suka memutus silaturahim. Sebagian mengatakan ajaran yang dibawa oleh Nabi adalah ajaran yang tidak mengikuti tradisi kebiasaan orang-orang Arab jahiliyah yang suka menyembah patung, menyembah multi Tuhan ya itu. Sedangkan Nabi mengajak untuk mono Tuhan, ya Tuhan yang satu, mentauhidkan Allah, menjadikan Allah itu esa, Allah hanya Tauhid, Ahadul Ahad. Tapi apa respon dari masyarakat? Respon daripada keluarga dekatnya? Jelas, Nabi dicaci maki, dihina, difitnah, bahkan sampai-sampai ada juga Abu Jahal ini teman dekatnya Abu Lahab pamannya Nabi, sampai-sampai begitu bencinya, begitu dengkinya ketika Nabi sholat di samping Ka'bah, ketika waktu ruku, waktu sujud, punggungnya Nabi ditaruh, diberi apa? Kotoran unta. Jadi sama seperti itu. Nabi juga yang diludahi juga. Coba Bapak Ibu, kalau mungkin kita ngajak orang atau ngajak saudara kerabat kita, keluarga kita, kemudian kita diludahi, marah nggak Pak? Ayo jujur ya, marah nggak? Ayo. Ya proses ketika mendakwahkan Islam, agama tauhid ini, atau mengenalkan sunnah-sunnah Nabi, pasti dibenci, dihina, dicaci maki, dijauhi. Itu sudah sunnatullah. Kenapa? Karena Islam datang asing, wasa'udu ghoriban kama bada. Nanti kata Nabi ya Shallallahu Alaihi Wasallam, nanti setelah aku meninggal dunia, maka kalian akan melanjutkan estafet dakwah mereka yang mendakwahkan Islam yang hak, yang benar, Islam yang sesuai dengan Quran dan Sunnah. Kalian akan dianggap asing, sebagaimana awalnya asing. Jelas ya Pak Buki? Maka ini jelasnya Nabi mengatakan, menjelaskan secara terang. Jadi kalau orang ketika membawa kebenaran, ajaran yang benar, itu Islam, tauhid, sunnah Nabi SAW, ini dianggap asing. Karena pada dasarnya orang itu, maaf, itu kebiasaannya dia suka menyimpang, suka menyelisihi kebenaran. Itu nafsu sudah. Nafsu itu selalu condong kepada keburukan, kejelekan. Nggak mau diajak untuk yang benar, itu nggak mau nafsu. Makanya sampai Allah turunkan di dalam surat Yusuf, surat yang 12 ayat 53. Nanti bisa dibuka ya Bapak Ibu. Surat Yusuf, surat yang ke-12 ayat 53, Allah mengatakan, inna nafsala ammartum bisu'i la rahmar rabbi. Ya. Jadi pada dasarnya nafsu itu selalu mengajak, mendorong manusia untuk melakukan tindak kejahatan, untuk mengajak orang berbuat yang nyeleneh, mengajak manusia atau orang tadi supaya melakukan bentuk penyimpangan, melakukan keburukan apa saja. Itu nafsu. Makanya para jamaah Bapak Ibu, kalau orang itu sudah mempertuhankan nafsu, maka dia akan terhalangi untuk mendapatkan cahaya petunjuk Allah, cahaya Islam, cahaya kebenaran. Itu realita di lapangan seperti itu, ya, kebanyakan para jamaah Bapak Ibu. Jadi ketika orang sudah mulai mengerti, paham tentang Islam, tentang akidah, tentang sunnah, tentang hukum-hukum syariat yang lainnya, maka siap-siap dia akan merasa terasing di tengah keluarganya atau di tengah masyarakat. Itu jelas, itu sudah sunnatullah. La tabdila li sunnatillah, tidak akan pernah berubah ketetapan Allah bagi siapapun mereka yang mendakwahkan kebenaran. Pasti nanti banyak apa? Ujian yang akan menerpa dirinya. Mau jadi orang yang siap ya terasing atau enggak? Kalau enggak ya sudah, sama seperti mereka. Maka Rasulullah melanjutkan ketika ditanya, ya Rasulullah, kila ya Rasulullah, wa manil ghuraba, siapa mereka yang terasing? Siapa yang mereka dianggap aneh ketika menyampaikan agama Islam ini yang benar? Ketika menyampaikan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, siapa
yasluhu idza fasadan nas, alladzi yasluna idza fasadan nas, mereka yang selalu membuat perbaikan-perbaikan dalam hidup mereka. Mereka selalu hijrah, mereka meninggalkan komunitas, perkumpulan, sesuatu yang buruk atau lingkungan yang buruk menuju yang lebih baik. Ingat, membuat satu perbaikan ketika banyak manusia rusak Bapak Ibu nggih. Idza fasadan nas. Rusaknya bagaimana? Rusaknya diantaranya adalah ketika mereka sudah meninggalkan Al-Quran dan Sunnah. Itu sudah mulai indikator mereka rusak. Makanya para jamaah Bapak Ibu, kita lanjutkan kajian inti kita terkait dengan masalah penjelasan ini. Maka di antara tanda-tanda orang yang meninggal dunia dalam kondisi su'ul khatimah, meninggal dunianya dalam kondisi buruk, su'ul khatimah, ya Bapak Ibu ya, itu kemarin sudah saya jelaskan, bukan hanya fasadul i'tiqad atau su'ul i'tiqad, jeleknya akidah, keyakinan, rusaknya keyakinan seseorang. Jadi kalau sudah rusak keyakinan, ya orang-orang ateis, tidak mempercayai Allah, tidak mempercayai Tuhan, Sang Pencipta alam semesta, atau keyakinan rusak menganggap semua agama sama, ya semua agama sama, Islam sama dengan agama Nasrani, Yahudi, Buddha, Hindu, Konghucu sama, ini rusak. Atau berkeyakinan ya bahwasanya selain hukum aturan syariat Islam mungkin ada yang lebih baik, atau menganggap sama, ini keyakinan-keyakinan yang rusak. Atau meyakini bolehnya datang ke paranormal, hukum orang-orang pintar, ini juga rusak. Nah itu. Atau berkeyakinan bahwa aturan syariat hukum Islam tidak pantas, ya, tidak cocok apabila diterapkan di Indonesia. Ini keyakinan yang rusak. Makanya para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, banyak keyakinan-keyakinan yang rusak menjadikan orang ketika meninggal dunia dalam kondisi apa? Su'ul khatimah, naudzubillah, mati dalam kondisi yang jelek buruk. Karena tiga perkara ada dalam dirinya, sebagaimana disampaikan ya perkataan daripada siapa? Yaitu Ibnu Rajab Al-Hambali, perkataan juga Imam Mujahid dan Ibnu Katsir. Orang itu kalau meninggal dunia dalam kondisi su'ul khatimah, saya ulang lagi ya, hati-hati ini. Yang pertama ada dalam dirinya syahwat. Yang kedua ada dalam dirinya dia ini, yaitu prasangka yang buruk kepada Allah, ya, suudzon. Dan yang ketiga adalah dosa-dosa yang dia kerjakan tidak pernah dia bertobat. Kemudian yang keempat ditambah ada pendampingnya setan. Ingat ya. Jadi kalau orang mati dalam kondisi su'ul khatimah ini, sebelum dia meninggalkan dunia ini menuju kehidupan yang abadi akhirat, dan dia membawa amal yang buruk, membawa keyakinan yang buruk, membawa dosa-dosa, membawa akidah yang rusak, ini tidak lepas dari tiga faktor yang senantiasa mengawal dia sampai di alam kubur. Sampai di alam kubur. Kalau sudah alam kubur sudah, ini sudah terlepas, dia baru berlepas diri. Tapi dikawal terus sampai roh dicabut oleh malaikat maut. Kalau sudah cabut ya sudah. Para jamaah Bapak Ibu, maka hati-hati, kita senantiasa berlindung, memohon pertolongan kepada Allah, agar senantiasa Allah memberikan kepada kita rahmatnya, memberikan kepada kita istiqomah, agar kita diwafatkan di atas Islam, diwafatkan dalam kondisi husnul khotimah. Kenapa? Karena memang disitulah dosa, syahwat, prasangka yang buruk, nafsu ya, kemudian syaitan itu akan mengiringi dirinya sampai nyawa kita diambil oleh malaikat maut. Itu kalau orang yang mati dalam kondisi su'ul khatimah. Jangan sampai hamba ini, manusia ini, mereka mendapatkan ridho, mendapatkan kecintaan, rahmat dari Allah ketika mati. Jangan. Karena setan ini agendanya kan besar ya. Agendanya itu ada jangka pendek, jangka panjang.
Yang jangka panjang ya ini diantaranya. Kalau jangka pendeknya ya kita ini setiap hari dibisikin yang jelek-jelek gitu ya. Ini jangka pendek. Agar kita lalai dari sholat, agar kita ini meninggalkan apa? Perintah Allah, mengabaikan perintah kewajiban Allah. Ini jangka pendek terus seperti itu. Nah, ada juga perangkap atau bisikan ajakan setan itu jangka pendeknya terus, jangka panjangnya itu ya sampai kita meninggal. Itu agendanya setan. Hati-hati. Makanya saya katakan sekali lagi, tidak menjadi jaminan apa yang kita kerjakan dari semua amal-amal ibadah kita, kebaikan kita, nanti ketika di saat kita dalam kondisi nazak atau sakaratul maut, maka amal kebaikan akan mengiringi kita. Belum jaminan. Karena semuanya adalah atas rahmat Allah, atas izin Allah. Makanya para jamaah Bapak Ibu, Nabi SAW pernah menyampaikan dalam hadis Imam Bukhari Muslim, la yadkhulul jannata ahadukum bi amalikum, ya. Kalian tidak akan bisa masuk surga dengan amal-amal kalian. Kalau ya Rasulullah, wa anta ya Rasulullah, begitu juga dengan engkau wahai Rasulullah SAW, begitu juga dengan engkau wahai baginda. Jadi para sahabat ini kembali bertanya, begitu juga dengan penjenengan ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Oh, na'am, betul. Begitu juga dengan diriku, illa ayyatakamani Allah birahmatin wa fadli. Ya. Namun Allah sudah memberikan apa? Nikmat kepada diriku berupa rahmat dan kasih sayangnya dan kecintaannya kepada diriku dan keutamaannya, sehingga aku sudah dijamin masuk surga. Jadi Nabi meskipun beramal apapun, ya, seandainya itu tidak menjadikan jaminan masuk surga, tapi Nabi sudah dijamin oleh Allah bahwa dia sebagai penghuni surga. Karena apa? Tidak semua amalan bisa menjadi jaminan orang masuk surga kalau tidak dirahmati oleh Allah. Makanya menjadikan amal kita diterima oleh Allah, menjadikan kita meninggal dunia dalam kondisi husnul khotimah adalah rahmat Allah. Jadi hati-hati para jamaah Bapak Ibu, ini yang paling penting. Banyak orang beramal, tapi kalau tidak dirahmati oleh Allah, tidak bermanfaat amalnya. Banyak orang beramal ketika tidak dirahmati oleh Allah, menjadikan dia masuk neraka. Karena amalnya masih tercampur dengan banyak dosa. Ada amalan-amalan yang tidak ikhlas, ada amalan-amalan yang mengandung syirik, ada amalan-amalan yang masih tercampur dengan bid'ah, masih banyak lagi. Ya, sehingga orang seperti ini tidak dirahmati oleh Allah. Karena Allah akan memberikan rahmat itu bagi mereka yang apa? Bersih, amalnya tidak tercampur dengan apa? Syirik, harus ikhlas, tidak ada pujian, tidak ada pamer, tidak ada riya. Itu yang paling penting itu Bapak Ibu para jamaah. Karena Allah tidak mau kalau ada orang hamba yang dia beramal tapi masih membawa dosa syirik. Ya. Dan ini penting sekali. Ini yang bisa merusak akidah, bisa merusak keyakinan, bisa menjadikan orang meninggal dalam kondisi su'ul khatimah, mati yang buruk. Makanya Allah turunkan di dalam surat Al-Kahfi ya Bapak Ibu. Surat Al-Kahfi itu surat yang ke-18, ayat yang terakhir. Ayat yang ke-110. Nanti bisa dibuka di rumah Bapak Ibu. Apa kata Allah? Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Insyaallah. Di dalam ayat ini Allah menyampaikan, menjelaskan secara jelas, siapapun orang yang pengen bertemu dengan Allah nanti pada hari kiamat, ya, pengen bertemu dengan Allah nanti pada hari kiamat, maka syaratnya harus dipenuhi. Ini syarat mutlak ya. Saya katakan syarat mutlak, tidak boleh diganggu gugat. Karena ini nas ayat Allah. Tidak boleh dikurangi satu pun. Syarat yang pertama apa? Beramal soleh. Beramal soleh. Jangan sampai amal tadi tidak soleh.
Bagaimana Ustaz yang dimaksud amal soleh? Amal yang dibangun di atas landasan sesuai dengan petunjuk nas Al-Quran dan Sunnah. Itu yang dimaksud amal soleh. Ada panduan di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mulai ibadah sholat, wudhu, zakat, puasa, haji, umroh, jihad, ya, amal ma'ruf nahi munkar, dan masih banyak lagi. Itu amal-amal ibadah yang harus dibangun di atas landasan Al-Quran dan Sunnah. Itu namanya amal soleh. Kalau itu tidak ada petunjuknya dari Al-Quran dan Sunnah, itu bukan amal soleh. Jelas Bapak Ibu, meskipun dia banyak beramal, gitu. Nah itu. Yang kedua, ingat kata Allah, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Jangan sekali-kali engkau mencari sekutu dalam beribadah kepadaku. Jangan engkau sekali-kali berbuat syirik. Ya, syirik itu ada dua Bapak Ibu. Sering saya sampaikan, ada syirik besar dan ada syirik kecil. Kalau syirik kecil itu pada umumnya yaitu yang sampaikan apa? Pamer, riya itu agar mendapat pujian, mendapat sanjungan, mendapat supaya apa? Perhatian dalam ibadah dia itu ya, selalu ibadah maaf ya, nah, kalau ibadah dia agar selalu dapat apa? Dapat perhatian dari netizen. Nah, itu ya. Makanya dunia medsos atau dunia media sosial ini ya, ini sulit sekali zaman sekarang. Saya katakan zaman sekarang, zaman now, itu untuk beramal yang betul-betul ikhlas itu memang sulit, betul sulit ya. Perhatikan, kenapa kok bisa sulit? Karena setiap kita beramal, selama HP atau juga gadget ini ada di tangan kita, kalau kita tidak hati-hati menjaga hati kita, menjaga keikhlasan kita, maka yang terjadi apa? Yang seharusnya amal itu ditutup-tutupi, yang seharusnya amal itu hanya Allah yang tahu, tapi ternyata apa? Pengen dia supaya orang tahu, melihatnya, memujinya, memperhatikannya, dan menyanjungnya. Ingat ya. Jadi para jamaah Bapak Ibu, betul-betul ini sangat-sangat berbahaya sekali. Kenapa saya katakan seperti ini? Karena zaman sekarang, zaman now itu orang yang lepas ya dari sifat ikhlas itu sangat berat sekali. Apalagi sekarang era digital, medsosnya luar biasa. Sekali kita ya melakukan suatu ibadah, kalau nggak ikhlas apa yang terjadi? Hilang amal kita. Contoh, kita sholat, kita foto, kita sebarkan. Ya sobat, ini sedang sholat ini. Nah itu. Pas ngaji, foto, ini sedang ngaji nih. Nah itu. Nah, jadi ketika apapun seseorang ibadah di situ, tujuannya, niatnya sudah dia pengen mendapat pujian dari sahabat, dari temannya, dari siapapun yang nanti melihatnya lewat media sosial ini, bubrah, hancur, lenyap amalnya. Dan makanya ini penting sekali Bapak Ibu. Ini karena memang sejak awal karena rusaknya apa? Akidah, rusaknya keyakinan. Nah itu. Maka jangan syirik ya. Syirik di sini syirik kecil atau bisa menjadi syirik besar nanti. Alhamdulillah. Kalau syirik kecil kan menghapus amal saat itu yang dikerjakan hilang, sudah. Sholatnya hilang, ngajinya hilang, puasanya hilang, baca Qur'annya hilang, sedekahnya hilang. Itu kalau dia niatkan untuk pamer supaya mendapat perhatian, pujian, sanjungan. Apapun bentuk amal ibadah. Alhamdulillah. Yang kedua para jamaah, di antara tanda-tanda su'ul khotimah adalah apa? Yaitu ketika melaksanakan amal ibadah itu tidak selaras, menyelisihi contoh, petunjuk, kebiasaan, tradisi, ucapan, perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dimaksud dengan
bid'ah. Bid'ah. Ya. Jadi ini orang yang ketika dia itu melakukan amal-amal yang bertentangan, menyelisihi, tidak pernah dicontohkan oleh Nabi dan para sahabat generasi salaful ummah, salafus saleh, maka orang seperti ini sulit dia akan mendapatkan meninggal dunia, mati dalam kondisi husnul khatimah. Sulit sekali. Kenapa? Karena amal bid'ah ini bisa menjadi penghalang untuk dia mendapat ridho dari Allah. Para jamaah Bapak Ibu, kalau kita kembali ya tentang persoalan masalah bid'ah ini dari tema kita saat ini, insya Allah kita sampaikan. Jadi apa sih yang dimaksud dengan bid'ah? Sedikit-sedikit bid'ah, sedikit bid'ah kan gitu. Nah, kita kembali dulu terkait dengan pengertian bid'ah biar nanti tidak salah paham dan gagal paham kalau orang bilang ya. Nah, bid'ah ini kalau secara bahasa ini adalah muhaddath, sesuatu yang diada-adakan. Ini secara bahasa. Jadi para ulama ahli fikih mengatakan yang dimaksud dengan bid'ah adalah muhaddatsah, sesuatu yang diada-adakan. Nah, bid'ah ini ada dua, bid'ah secara bahasa dan bid'ah secara terminologi. Ya, secara bahasa tadi sesuatu yang diada-adakan. Adapun secara terminologi, secara syariat istilah adalah apa? Yaitu kalau kita kembali pada perkataan para ulama, bid'ah adalah ibaratun an tariqatin fiddin muqtara'atin tudaf bi syar'iyyah yusadu bisuluki 'alaiha al-mubalagha fi ta'abbud billahi subhanahu wa ta'ala. Jadi segala apapun yang dilakukan dalam agama yang dimana tidak menunjukkan ada dalil petunjuk atau yang dibuat-buat, tapi dia menyerupai syariat, yang dimana tujuannya adalah untuk melakukan ibadah secara berlebih-lebihan, itu namanya bid'ah. Kemudian ada juga mengatakan bid'ah adalah apa? Bid'ah itu adalah yaitu ma khalafatil kitab wa sunnah wa ijma' salaful ummah min i'tiqadi wal ibadati. Jadi yang dimaksud bid'ah itu adalah segala amalan yang menyelisihi Al-Quran dan Sunnah dan ijma' para ulama salaf, ulama terdahulu yang dimana terkait dengan keyakinan dan ibadah. Ini makna pengertian bid'ah secara istilah atau secara terminologi. Sekarang macam bid'ah ada berapa? Ada dua. Ada bid'ah terkait dengan dunia dan ada bid'ah terkait dengan agama. Bid'ah masalah dunia, contohnya apa Bapak Ibu? Dulu nggak ada pesawat, ya. Sekarang ada pesawat. Dulu nggak ada mikrofon ketika azan, sekarang ada mikrofon. Dulu kalau orang mungkin ketika melewati laut atau sungai, ya, dulu mungkin belum ada kapal selam atau kapal yang besar, kapal feri, ya. Maka sekarang ada. Jadi yang terkait dengan bid'ah dunia adalah segala apapun yang dibuat-buat yang terkait dengan urusan dunia. Ini diperbolehkan. Dulu nggak ada kacamata, sekarang ada kacamata untuk melihat tulisan lebih besar. Ya. Jadi apapun sarana yang bisa membantu seseorang untuk melakukan aktivitas, itu namanya bid'ah secara dunia. Jadi diperbolehkan. Nah itu. Jadi para jamaah Bapak Ibu ingat ya. Jadi jangan sampai kita salah paham, gagal paham. Dulu mungkin nggak ada lampu listrik, sekarang ada lampu listrik. Dulu mungkin seperti publik, dimar kalau orang Jawa. Dulu mungkin pakainya apa? Pakai minyak zaitun itu untuk menghidupkan lampu itu. Itu minyaknya zaitun, ya. Pakai sumbu. Kalau sekarang dimar atau publik namanya. Nah, sekarang ada listrik. Itu bid'ah, sesuatu yang diadakan dalam urusan dunia. Ini macam pertama. Nah, macam kedua, bid'ah dalam urusan ibadah, urusan agama. Ini yang harus diperhatikan.
Maka ini yang menjadi perhatian para ulama. Contohnya, ketika orang melakukan satu amal ibadah yang tidak ada ketentuan dalam syariat, yang tidak pernah diperintahkan oleh Nabi atau dicontohkan oleh Nabi dan para sahabat dan generasi setelahnya, salafus saleh, ini bisa menjadi bid'ah yang tercela, bid'ah yang dibenci. Contohnya apa? Ketika di dalam ajaran Islam sholat ada 5 waktu ditambah 6 waktu atau dikurangi 4 waktu. Nah, ini contoh lagi, ketika seseorang dijelaskan, diterangkan rukun iman ada 6, dikurangi rukun iman ada 5, rukun iman ada 4 saja. Atau rukun Islam ada 5 dalam syarat Islam, dikurangi jadi ada 4, atau dikurangi ditambah ada 6, atau mungkin diganti, rukun Islamnya syahadat diganti menjadi apa? Percaya dengan semua agama. Nah, ini bid'ah-bid'ah dalam agama, dalam keyakinan, ini tercela. Nah, boleh syahadat, persaksian meyakini bahwa Allah itu satu, Nabi Muhammad SAW utusan Allah yang terakhir, penutup para nabi. Dan diganti syahadatnya dengan apa? Percaya semua agama. Nah, ini contoh bid'ah. Contoh lagi, anjuran untuk membaca Al-Quran di tempat-tempat yang bersih, tempat yang suci, atau tempat yang dianjurkan, di masjid, di rumah, atau tempat-tempat mana kantor. Ini baca Al-Quran mungkin di tempat sampah, atau mungkin di toilet, atau mungkin di kuburan. Nah, ini nggak ada syariatnya, ini nggak ada petunjuknya. Nah, jadi masih banyak amalan-amalan yang dimana itu masuk dalam bid'ah dalam agama. Contohnya juga ketika wirid ataupun zikir-zikir yang ditetapkan oleh syariat oleh Nabi SAW dalam hadis-hadis sahih. Ketika kita membaca zikir setelah sholat, harusnya kan kita membaca istighfar 3 kali. Allahumma anta salam, minka salam, tabaraka ya dzal jalali wal ikram. Dan urutan-urutannya. Kemudian istighfar tadi ditambah jadi 5 kali, 10 kali. Nah, jadi sesuatu yang sudah paket tauqifi yang tetap itu jangan ditambah. Jangan ditambah. Contohnya, kalau kita misalkan ketika tahiyat awal dan akhir kita membaca yaitu sholawat kepada Nabi dalam sholat, saya katakan dalam sholat. Diajarkan oleh Nabi dalam hadis yang sahih Imam Bukhari Muslim. Salawat Nabi bagaimana? Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ditambah, nggak terima, pengen lebih baik lagi. Niatnya memuliakan Nabi, memuji Nabi, menghormati Nabi. Bagaimana? Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ditambah. Kalau di luar boleh, tapi kalau di dalam sholat itu kan tauqifi, paket. Sudah jelas mulai A sampai Z itu aturannya baku, nggak boleh ditambah dan dikurangi. Itu para jamaah itu, jelas ya. Jadi ditambah Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, bukan Allahumma sholli ala Muhammad, karena Sayyidina itu tambahannya manusia, bukan Nabi yang nambah, bukan sahabat yang nambah. Dan Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, 4 mazhab ini nggak pernah nambahi kalimat Sayyidina di dalam sholawat ketika sholat di dalam tahiyat awal atau akhir. Jadi kalau nambahi jelas ini bagian daripada perbuatan mengada-ngadakan bid'ah dalam agama. Ini tercela, nggak boleh. Nah Ustaz, kalau di luar silakan, karena bukan dalam ranah tauqifi. Meskipun secara yang paling baik itu ketika bersolat pada Nabi itu lebih baik yang murni saja, lebih baik. Allahumma sholli ala Muhammad tanpa ada kalimat Sayyidina. Nah, jadi para jamaah itu dimulakan oleh Allah, ini penting sekali. Makanya sampai-sampai Allah menurunkan satu ayat di dalam surat An-Nur,
Surat yang ke-24. Nanti dibuka Bapak Ibu ya di rumah. Ayat yang ke-63. Pertengahan sampai akhir ayat. Ini ambil dari pertengahan sampai akhir ayat. Di tengah ayat sampai selesai kalimatnya Allah mengatakan, apa kata Allah? Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum adzabun fitnah, an tusibahum fitnah wa an tusibahum adzabun alim. Ayusibahum fitnah an tusibahum adzabun alim. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi. Hendaknya mereka yang berani sekali-kali menyelisihi syariatku, kata Allah, yang dibawa oleh nabiku yang mulia sallallahu alaihi wasallam, mereka takut akan apa? Yaitu fitnah. Ayusibahum fitnah. Mereka akan ditimpa apa? Fitnah. Fitnah itu apa, Bapak Ibu? Fitnah itu kalau menurut pendapat Ibnu Katsir dan ulama-ulama yang adalah apa? Orang itu kalau berani menyelisih dalam ibadah itu, menyelisih sunnah Nabi, syariat yang dibawa oleh Nabi itu, para ulama tafsir mengatakan, Ibnu Katsir mengatakan, kalau saya buka di dalam tafsirnya Al-Qur'anul Azim juz yang ke-6, fitnah itu bisa Allah tanamkan dalam hati seseorang itu kemunafikan. Satu, ya, kemunafikan. Jadi ada sifat munafik. Yang dua, ada sifat kekufuran, kekafiran. Yang tiga, ditanamkan amal-amal yang selalu dia nanti menyelisihi sunnah, yaitu suka dengan bid'ah. Jadi kalau orang suka menyelisihi syariat ajaran Islam, tidak mengikuti ajaran Islam yang hak, yang sesuai dengan Quran dan Sunnah, maka para ulama mengatakan apa? Pasti muncul dalam dirinya itu ada tiga. Kalau nggak munafik, kalau nggak kekufuran, kekafiran, kalau nggak dia senang mengamalkan bid'ah. Ya. Jadi kalau kita lihat di masyarakat banyak orang-orang syufi ya, yang dia hanya mencukupkan diri untuk berzikir, nggak mau ibadah. Ini berlebihan. Zikir terus di pojok masjid, cari tempat yang gelap, ya. Atau ada anggapan keyakinan dengan berzikir berapa kali, 1000 kali atau sekian kali, ratusan kali, nanti bisa bertemu dengan Nabi atau bisa ibadah apa haji di Mekah. Atau ada orang yang berzikir ya dengan kalimat gitu. Allah. Jadi berzikir yang tidak ada petunjuk syariat dalam hadis-hadis Nabi, maka itu bisa menjadikan apa? Perselisihan, menyelisihi apa yang diajarkan Nabi. Jadi seakan-akan dia itu lebih hebat, lebih baik daripada Nabi. Makanya orang Islam itu harus apa? Mencukupkan diri untuk beramal sesuai dengan ajaran sunnah Nabi SAW. Apa itu sunnah? Nanti nggak paham sunnah. Sunnah itu kebalikan bid'ah. Bid'ah tadi mengada-ngadakan sesuatu amalan yang tidak pernah dicontohkan, dianjurkan, diperintahkan oleh Nabi, tapi dia membuat amalan tadi seakan-akan itu benar menurutnya. Sunnah itu adalah tradisi, kebiasaan, takulinan kalau orang Jawa bilang, yang berasal dari Nabi, baik ucapan, perbuatan, akhlak, sifat, ibadah, pribadi Nabi, sampai bentuk jasad Nabi, itu namanya sunnah. Uthira minan Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin wa fi'lin wa sifatin wa akhlaqin khuluqiyah wa akhlaqiyah. Jadi sunnah sesuatu yang disandarkan atau berasal dari Nabi, baik yang keluar ucapan Nabi, atau perbuatan Nabi, atau sifat Nabi, atau akhlak Nabi, atau ibadah Nabi, atau bentuk jasad Nabi, itu sunnah. Nabi penampilannya keren, bagaimana kerennya? Berjenggot, Masya Allah, keren kan? Ya, Nabi keren berjenggot. Nabi penampilannya luar biasa, ya. Ketika pakai pakaian celana sarung di atas, kedua mata kaki di atas betis, keren, Masya Allah. Nah, jadi kalau mengikuti dalam hal pakaian, dalam masalah bentuk fisik Nabi, ya, dalam hal ibadah sholatnya Nabi,
mulai takbir sampai salam. Nabi mengatakan shollu kama ra'aitumuni usolli, salatlah kalian sebagaimana melihat tata cara sholatku. Mulai sampai takbir salam itu kita cinta Nabi. Jadi orang cinta Nabi itu mengikuti segala apapun yang menjadi kebiasaan, pakulina, tradisi, ibadah, akhlak, dan bentuk jasad Nabi. Bapak Ibu, Masya Allah ya, ini jelas. Jadi sebenarnya mudah, kita belajar Islam itu mudah, tidak ada yang sulit. Tergantung kita mau nggak paham dan ngerti dan menerima tadi. Itu aja. Jadi para jamaah Bapak Ibu, itu yang menjadikan orang menjadi syukur khotimah ketika dia semasa hidupnya dia beramal tapi suka menyelisihi sunnah. Apa sunnah tadi? Kebiasaan, tradisi, perbuatan, ucapan, contoh, akhlak, pribadi, ibadah Nabi SAW yang tidak ada sumbernya dari Al-Quran atau hadis Nabi SAW. Para jamaah Bapak Ibu, sebelum saya tutup, ada satu perkataan yang disampaikan oleh Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri ini seorang ulama tabi'in generasi yang ketiga. Sufyan Ats-Tsauri ini pernah menyampaikan kepada para jamaahnya, kepada murid-muridnya dan sahabat-sahabatnya, ketika banyak terjadi penyimpangan, penyelewengan dalam ibadah. Pada saat itu muncul aliran yang namanya yaitu Syiah Ar-Rafidhah, yang dimana Syiah ini menganggap Ali itu sebagai khalifah yang pertama bukan Abu Bakar. Yang pantas menjadi khalifah pemimpin pertama bukan Abu Bakar. Jadi Abu Bakar itu merebut kekuasaannya Ali. Maka dianggap oleh keyakinan pemahaman Syiah, Abu Bakar, Umar itu sebagai pengkhianat. Baik. Makanya mereka nggak segan-segan mengkafirkan Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhum ajma'in, sahabat Nabi yang mulia, karena mereka mengkultuskan Ali. Yang kedua, keyakinan Syiah Rafidhah itu menganggap sah halal nikah mut'ah. Nikah kontrak. Ini nikah pakai kontrak ya. Ayo nikah sama saya 1 bulan mau ya. Nanti setelah 1 bulan cerai kita. Itu kontrak. Kamu tak bayar nanti. Kalau ambil urusanmu. Itu Syiah kontrak. Dan keyakinan Syiah menganggap Al-Quran ini tidak murni, ya, masih ada cacatnya, ada kekurangannya. Jadi jumlahnya surat itu bukan 114 surat, dan ayatnya tidak sesuai dengan jumlah ayat dalam Al-Quran Mushaf Utsmani ini, bukan. Tapi mereka membuat lebih banyak lagi. Dan keyakinan Syiah bahwa ketika mereka ibadah haji itu bukan di Masjidil Haram, tapi di Karbala. Pusatnya di mana? Iran. Nah, banyak keyakinan Syiah yang ditulis oleh para ulama. Ya, bahkan saya punya kitabnya yang direkomendasi oleh MUI, kesesatan Syiah Rafidhah ya, yang menyimpang. Baik. Tapi para jamaah Bapak Ibu, Sufyan Ats-Tsauri mengatakan seperti ini: al-bid'ah ahabbu ila iblis minal ma'siyah. Perbuatan bid'ah yang mengada-ngada dalam aturan agama Islam yang tidak ada contohnya dari syariat yang dibawa oleh Nabi, itu lebih dicintai oleh iblis daripada perbuatan maksiat. Kenapa? Wal maksiyah yutabu minha wal bid'ah la yutabu minha. Orang yang melakukan perbuatan dosa pasti dia akan bertobat kalau dia sadar. Kalau itu maksiat. Contohnya apa? Orang suka khamr, mabuk, tahu kalau khamr itu bahaya, memabukkan, merugikan, membahayakan akal dan fisiknya. Tahu kalau zina itu berbahaya, bisa HIV, bisa AIDS, penyakit yang mematikan. Maka ketika dia sadar, dia mengerti, punya hati nurani dan dia mengerti, disadarkan oleh Allah, dia bertobat. Kalau itu adalah dosa, sesuatu yang tidak benar, haram hukumnya, maka dia bisa bertobat. Tapi kalau orang berbuat bid'ah selamanya dia tidak pernah merasa salah, maka dia tidak akan pernah bertobat dari perbuatannya, karena menganggap benar. Oh, ini benar, ada petunjuknya. Makanya tadi Bapak Ibu kalau melihat
video-video ceramah di YouTube, kalau kita nggak sangat teliti, selektif dalam memilih kita mendengarkan kajian-kajian, ya, maka kita bisa terjerumus dalam amalan-amalan bid'ah yang dianggap itu benar oleh mereka yang berceramah membela perbuatan yang tidak benar atau perbuatan bid'ah yang menyimpang menyelisih sunnah. Jadi harus selektif. Kalau tidak tahu tanyakan mana yang hak, mana yang benar, mana ustaz yang menyampaikan ya sunnah, syariat, Al-Quran, mentauhidkan Allah. Ini harus kita selektif. Karena zaman ya era digital ini luar biasa subahnya, ya, banyak penyimpangan yang itu menjadi-jadi. Ya. Mohon bisawab, semoga bermanfaat kajian pada malam hari ini. Semoga Allah senantiasa membimbing kita di atas jalan yang benar, jalan mustaqim, dan mudah-mudahan Allah mewafatkan kita di atas iman tauhid Islam dan menjadikan kita meninggal dalam kondisi husnul khatimah. Amin amin ya rabbal ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.